Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kepada kelas 12. Adapun guru mata pelajaran yang akan mengajar di kelas 12 ini adalah Pak Ansarullah SPDI, Ibu Husnul Hatimah SPDI, dan Ibu Syahwati SPDI. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran tentang bab fikih, yaitu pernikahan dalam Islam. Ada 4 pokok pembahasan utama pada pembelajaran ini, yaitu tentang nikah, talak, iddah, dan rujuk. Sebelum mengawali pembelajaran ini, silakan kalian membaca doa di dalam hati seraya penuh harap akan dikabulkan segala hajat kita, lebih utama diberikan kemudahan dan pemahaman terhadap segala aktivitas menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Anak-anak, setelah berdoa, marilah kita sama-sama membaca Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 dan Ar-Rum ayat 21, dan perhatikan juga tajwidnya. Ayat ini adalah bahan pelajaran kita dalam bab ini. Anak didikku sekalian, marilah kita sebelum memasuki materi utama, mari kita perhatikan tayangan video prosesi akad nikah dari seorang anak ulama kondang, almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham. Mari kita perhatikan dengan seksama, semoga menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi sebuah yang namanya berkeluarga atau dalam acara ritual akad nikah. Pada aktivitas peserta didik, para siswa diminta untuk mendengarkan dengan seksama inspirasi di bawah ini dan renungkan untuk mengawali pembelajaran ini.
Semenjak terciptanya Nabi Adam alaihissalam, naluri cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan, di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka, serta lapang dan sempit. Kata pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bagaimana seandainya manusia tak memiliki hasrat cinta? Pada dasarnya, cinta adalah anugerah dan bukanlah sesuatu yang buruk. Cinta menjadi kotor atau sebaliknya menjadi suci adalah ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal, dan ada bingkai kotor dan haram. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinahan, free sex, cinta sesama jenis atau homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, wali, ulama, dan para orang saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah, Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengerahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Pengertian nikah ditinjau dari bahasa dan istilah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang pernikahan yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang berarti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin
Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum nikah. Hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Namun ditinjau dari segi kondisinya, hukum pernikahan menjadi 4 bagian, yaitu wajib, sunat, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. C. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan dirinya kepada perzinahan. D. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan E. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Maksudnya adalah niat buruk untuk menyakiti orang yang akan dinikahinya, maka hukumnya menjadi haram. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan nikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu upaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan nikah yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Kita lihat surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah", yang berarti dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Tujuan nikah yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Artinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Tujuan nikah yang kelima adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.
sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, rawahul Bukhari. Artinya, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan nikah yang keenam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatahul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok, yaitu satu, yang haram dipinang dengan cara sindiran, wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Dua, yang haram dipinang dengan cara terus terang tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah menunggu dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak 3. Sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Mari kita perhatikan tabel rukun dan syarat dalam pernikahan. Anak-anak, yang tertera pada gambar tersebut adalah contoh ijab kabul pada pelaksanaan akad nikah. Di beberapa daerah memang ada beberapa redaksi bunyi yang berbeda disesuaikan dengan kebiasaan pada suatu daerah tersebut. Kemudian kita beralih kepada saksi nikah. Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin, rawahul Ahmad. Artinya, tidak sah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu semacam pesta pernikahan atau pesta tanda ucapan syukur selamat karena sudah melaksanakan akad nikah pada satu keluarga tersebut. Hukum mengadakan walimah ini adalah sunat muakkad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu A. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan, yaitu 1. Ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. 2. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. 3. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. 4.
saudara perempuan dari bapak. 5. Saudara perempuan dari ibu. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. B. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. 1. Ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan sesusuan. C. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. 1. Ibu dari istri atau mertua. 2. Anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. 3. Ibu tiri atau istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surah An-Nisa ayat 22. Yang keempat, menantu atau istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Misalnya, haram melakukan poligami, memperistri sekaligus terhadap 2 orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemanakannya. Lihat Quran Surah An-Nisa ayat 23. Wali nikah dalam suatu pernikahan dibagi menjadi 2. 1. Wali nasab. Yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung, bukan ayah tiri. 2. Kakek, ayah dari ayah atau mempelai ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki sebapak atau seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah atau paman. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Adapun wali nikah yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim adalah seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Wali nasab benar-benar tidak ada. 2. Wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh ab'ad tidak ada. 3. Wali akrab
bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab, urutan berikutnya, untuk bertindak sebagai wali nikah. 4. Wali nasab sedang berikhram haji atau umrah. 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. 6. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. 7. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. 8. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Daraqutni. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang terakhir, yang kelima, bersikap hemat, cermat, reda, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami istri. Hak suami atas istri adalah 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. 3.
istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. 5. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Adapun hak istri atas suami adalah: 1. Mendapat mahar dari suaminya. 2. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. 4. Mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki 2 istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir materi ini, sebelum kita lanjutkan ke bagian talak, iddah, dan rujuk, kita dapat mengambil hikmah dari sebuah pernikahan. Hikmah sebuah pernikahan yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau garis keturunan. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan, yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya dan seluruh keluarga. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman,